Bismillahirrohmanirrohim. Bab Sholat. Pengertian sholat. Sholat menurut syara adalah ucapan dan perbuatan yang ditertentukan, yang dibuka dengan takbiratul ihram dan ditutup dengan salam. Sholat dinamakan demikian karena mencakupnya sholat terhadap pengertian kata salat secara bahasa, yakni bermakna doa. Salat yang difardukan secara individual berjumlah 5 waktu setiap hari dan malam yang telah diketahui dari agama secara pasti. Maka dihukumi kafir bagi orang yang menentangnya. Salat 5 waktu ini tidak terkumpul selain pada Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Salat 5 waktu difardukan pada malam Isra, setelah 10 tahun kenabian lebih 3 bulan. Tepatnya, terjadi pada malam 27 bulan Rajab. Salat subuh dari malam itu tidak diwajibkan sebab belum mengetahui tata caranya. Kewajiban melaksanakan salat maktubah, yakni salat 5 waktu, hanya dibebankan kepada setiap orang muslim yang mukallaf, yaitu seorang muslim yang telah balik, berakal, baik laki-laki maupun yang lainnya, dan orang suci. Maka ritual ibadah salat itu tidak diwajibkan bagi orang kafir asli, anak kecil, orang gila, epilepsi, dan orang mabuk yang tidak ceroboh, karena tidak ada tanggungan bagi mereka, dan juga tidak wajib seorang wanita yang haid dan nifas sebab tidak sah salat dari mereka berdua. Tidak ada kewajiban mengganti salat yang ditinggalkan atas mereka berdua, namun salat hukumnya wajib bagi orang murtad dan orang yang ceroboh dalam hilangnya akal sebab mabuk. Seorang muslim mukallaf yang suci dibunuh dengan memenggal kepalanya sebagai hukuman ketika dia mengeluarkan waktu salat yang telah diwajibkan secara sengaja dari waktu yang dapat digunakan menjamak sholat fardu tersebut, jika ia merasa malas yang disertai dengan keyakinan terhadap kewajibannya kalau ia tidak bertaubat setelah disuruh. Jika mengikuti pendapat yang menghukumi sunnah menyuruh orang yang meninggalkan salat untuk taubat, maka tidak wajib mengganti rugi bagi orang yang membunuhnya sebelum ia taubat namun hukumnya berdosa, dan dibunuh dengan status kafir apabila ia meninggalkan salat sebab menentang kewajibannya, maka ia tidak boleh dimandikan dan disalati. Bersegera melaksanakan salat yang ditinggalkan oleh orang yang telah disebutkan hukumnya adalah wajib. Jika salat tersebut ditinggalkan dengan tanpa uzur, maka wajib baginya mengganti atau mengqadha salat tersebut segera. Guru kita Syekh Ibnu Ajar, semoga Allah mengasihinya, mengatakan, jelaslah bahwa baginya wajib menggunakan seluruh waktunya mengganti salat yang ditinggalkan selain waktu yang ia butuhkan untuk digunakan dalam hal yang wajib, dan haram baginya melakukan kesunahan. Sunnah bersegera mengqadha salat yang ditinggalkan sebab uzur seperti tidur yang tidak ceroboh, begitu pula lupa. Wajib pula bagi seorang yang telah disebutkan untuk mencegah seorang anak dari melakukan perkara yang diharamkan, mengajarkan kewajiban-kewajiban dan sejenisnya, yakni dari setiap syariat yang telah jelas walaupun itu sunnah seperti bersiwak. Hukum wajib memerintahkan anak tersebut adalah dengan melakukan syariat itu. Kewajiban yang telah lewat kepada orang-orang yang telah disebut tidak berakhir kecuali anak itu telah balik dalam keadaan pandai. Sedangkan upah mengajarkan anak seperti mengajarkan Al-Quran dan etika itu dibebankan kepada harta sang anak, lalu ayahnya, lalu ibunya. Peringatan, Imam As-Samani menyampaikan permasalahan seorang istri yang masih kecil yang masih memiliki kedua orang tua bahwa kewajiban yang telah lewat dibebankan kepada kedua orang tuanya, kemudian suaminya.
Dampak hukum dari itu adalah kewajiban memukul istri tersebut. Imam Jamalul Islam Al-Bazari menjelaskan kewajiban memukul sang istri walaupun istri tersebut telah dewasa. Guru kita mengatakan, hal itu jelas, namun jika tidak ditakutkan terjadinya nusyuz, sedangkan Imam Zarkashi memutlakkan hukum sunnah. Awal hal yang wajib, sampai pada kewajiban memerintahkan salat seperti yang telah disampaikan oleh para ulama, kepada para ayah, kemudian kepada orang-orang yang telah disebutkan adalah mengajarkan anak-anak, yang telah tamyiz, bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus di kota Makkah, dilahirkan di kota tersebut, dimakamkan di kota Madinah dan wafat di kota Madinah pula.